Keberadaan kawasan-kawasan industri ini sudah tersebar ya di seluruh wilayah Nusantara lah. Mulai dari Aceh sampai Maluku ya. Di Aceh itu ada kawasan industri Aceh, Ladong, sampai di Medan di Maluku. Ya, cuma sebagian besar memang tersebar di Jawa Barat ya, baik di Banten, di Bekasi, Kerawang, Purwakarta dan sebagainya, di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Batam khususnya. Nah, dan mereka tuh dalam posisi siap menunggu investor ya. Beberapa kawasan juga masih ada lahannya tersedia. Jadi sebetulnya seperti tahun-tahun yang sebelumnya juga kalau ada investor mau masuk ya pasti juga bisa terlayani dengan baik gitu ya. Cuma sekarang masalahnya kan ya investor mau masuk atau tidak itu kan terkait lebih dari sisi competitiveness ya, daya saing daripada masing-masing negaranya sendiri gitu. Mhm. Ya, Kalau ke Indonesia jadi nih apakah kendalanya akhirnya apa dia sih yang sering ditemui nih Pak? Kalau ke Indonesia nih apa sebenarnya kendala-kendala yang sering ditemui begitu para investor untuk masuk ke kita? ya saya rasa mungkin Mbak Maria, para pemirsa juga kurang lebih udah tahu lah ya. Jadi masalah-masalah yang terkait dengan kepastian hukum ya, dengan birokrasi perizinan kita yang panjang lebar dalam ya, kemudian sinkronisasi harmonisasi antar kementerian ya, kadang nggak sinkron ya, termasuk antara pusat dan daerah juga ya. Ini kan hal-hal yang memang kita temuin kan, makanya akhirnya kan pemerintah eh, melakukan satu terobosan dengan melalui rencananya eh, mengesahkan undang-undang cipta kerja itu kan, omnibus law Mhm, mhm. ya. Itu kan lebih syarat terkait dengan masalah itu kan. Jadi apa yang sebetulnya disampaikan oleh Pak Presiden pada waktu pelantikan di periode kedua itu masalah yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia ya, itu juga penting ya, Ya. karena sumber daya manusia kita ini ya sampai yang misalkan di Morowali, di Konawe ya, ya Mhm, sekalipun memang mhm. itu teknologinya semua dari China, tapi memang ya keberadaan sumber daya manusia kita memang sangat minim gitu loh. Oke. Sehingga akhirnya mereka menggunakan Berarti itu pekerja dari termasuk luar dulu sambil mhm. Oke, apakah itu juga termasuk salah satu kendala juga pengembangan wilayah kawasan industri di luar Pulau Jawa, Pak? Karena kalau dilihat 60% ini lahan begitu ya kawasan industri ini adanya di Pulau Jawa. Jadi terkesan kadang-kadang kawasan industri ini ya, jadi Jawa sentris gitu ya, karena beberapa daerah ya, tidak betul. perkembangannya tidak sebaik yang ada di Jawa. Ini seperti apa nih, Pak? Ya, jadi gini, jadi memang Jawa dan luar Jawa ini memang berbeda. Ya, kalau di Jawa memang orientasinya kepada industri yang labor intensive industri ya, misalkan seperti tekstil, makanan minuman, furniture ya, yang butuh memang juga keterampilan yang relatif lebih baik gitu daripada di luar Jawa. Kemudian yang lebih ke orientasinya lebih ke high tech, karena di situ juga ada tuntutan kebutuhan sumber daya yang lebih skill. Ya, Mhm. kalau di luar Jawa memang itu adalah industri-industri yang memang memanfaatkan kita punya potensi sumber daya alam ya, natural base. Oke. Itu bisa yang berhubungan dengan agro ya, pertanian Mhm. ya, seperti kelapa sawit, kakao dan segala macam. Ada yang berhubungan dengan mineral tambang, Mhm. ya kan. Misalkan seperti yang di Morowali, di Konawe, ya nanti di Mhm. Kalangbatang itu yang ferronikel, alumina dan segala macam. Ada Oke. juga yang berhubungan dengan minyak dan gas seperti di Aceh, ya, dan juga ada yang Mhm. berhubungan dengan potensi hasil-hasil Mhm. perikanan atau kelautan, Oke. ya Pak seperti di Sani. Bitung dan segala macam. Jadi memang Mhm. itu.